Hari ini merupakan hari yang penuh bahagia, hari yang penuh dengan bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini adalah kesempatan untuk kita mendapat peluang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, pergunakanlah hari ini untuk bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Saya Agus Mujiono dan sangat bersyukur mendapat kesempatan di TV Kebumen yang saya kasihi dan saya hormati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema pada hari ini adalah bagaimana mendobrak penghalang dengan kekuatan Tuhan. Tentu kita semuanya itu kan punya impian yang besar, benar enggak? Impian yang besar, ada impian-impian yang mungkin sudah dirindukan cukup lama. Dirindukan untuk mengalami sesuatu yang baru di dalam hidup. Dan saya percaya bahwa ibu bapak semuanya, kalau punya mimpi yang besar, punya pengharapan yang besar, pengen toh menjadi satu kenyataan, sama dong dengan saya. Kenyataan merupakan serentetan yang terjadi karena ada impian. Dan impian itu bukan sekedar impian. Ketika impian itu berulang-ulang diucapkan, berulang-ulang dipikirkan, bahkan berulang-ulang didoakan. Tuhan, aku mau anakku menjadi seseorang yang berarti. Ada juga yang memimpikan, Tuhan, aku udah lama gak punya rumah kontraktor, aku pengen punya rumah. Impian yang bagus bukan? Dan impian-impian itu berbagai macam hal, tapi faktanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kok sulit ya? Apakah mungkin ya impian itu terwujud? Hari ini hari yang bahagia. Semua impian, ketika kita memiliki semangat yang tinggi dan terus direncanakan dengan baik, impian itu, puji Tuhan, dengan tekad dan action menjadi kenyataan. Tetapi bagaimana caranya, Pak? Aku punya masalah yang besar. Aku punya problema yang besar. Tentu ada yang mengatakan problema dalam keluarga, problema di dalam keuangan, latar belakang yang terbatas. Bagaimana, Pak, supaya impian itu menjadi nyata? Benar nggak? Penghalang seringkali menguasai pikiran kita. Penghalang seringkali menjadikan sesuatu yang berat di dalam hidup kita. Bahkan penghalang-penghalang itu melenyapkan impian yang pernah diinginkan. Hari ini saya ingin mengajak ibu, bapak, dan saudara-saudara untuk meletakkan impian dan penghalang itu di dalam kekuatan Tuhan. Jadi tema mendobrak penghalang dengan kekuatan Tuhan adalah suatu tema yang membuat kita bersemangat untuk mewujudkan impian itu. Nah, dasar firman Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa dasarnya apa? Dasarnya adalah bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan yang bagaimana?
kekuatan yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saya ulangi ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Itu di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Impian perlu kekuatan untuk dapat menjadi satu kenyataan. Dan kekuatan itu tidak bisa dari diri kita sendiri. Kekuatan itu terbatas, Ibu Bapak. Kalau kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri, bagus, kita memang harus berusaha. Tetapi di kekuatan yang kita bangun dengan kepandaian, dengan ketekunan, dengan kerja keras, itu terbatas. Benar enggak? Karena kita manusia terbatas. Manusia terbatas. Apa sih yang bisa dibanggakan dengan manusia yang terbatas? Benar enggak? Oleh karena itu, Ibu Bapak yang saya kasih dan dikasih Tuhan, untuk mewujudkan itulah perlu kekuatan Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa kekuatan itu bersumber dari firman Tuhan. Jadi Injil ini adalah pedoman dan kekuatan kita. Dan kekuatan itu tidak pernah berhenti. Kekuatan itu terus muncul pada saat kita membaca. Kekuatan itu terus mengalir pada waktu kita mencoba mengerti dan meminta, Tuhan tolong aku untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Karena firman Tuhan ada kekuatan Tuhan. Kekuatan yang membuat perubahan. Loh, keren nggak? Perubahan loh. Perubahan yang bagaimana? Perubahan yang tidak mungkin, yang mustahil, menjadi satu kenyataan. Kok bisa ya? Seringkali beberapa orang yang sudah membaca, mempercayai kebenaran firman Tuhan itu sering mengatakan, kok bisa ya? Ada orang yang sakit lumpuh ketika percaya membaca firman Tuhan dan hidupnya diubahkan. Dia bisa berjalan. Kok bisa ya? Ya bisa. Kenapa kok bisa? Karena kekuatan Allah itu sendiri yang bekerja. Yang namanya kekuatan Allah itu unlimited, Ibu Bapak. Tidak pernah terbatas, Ibu Bapak. Yang namanya kekuatan Allah itu dunamos, meledak. Dan keledakan Tuhan itu menembus segala macam penghalang dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah punya impian, aku sudah lama Pak berdoa untuk punya rumah, saya sudah nabung, sudah begini dan begitu, capek. Berita gembira, Ibu Bapak, ketika kita kembali kepada kekuatan Tuhan, Alkitab, maka kekuatan itu tuh membuat kita bergairah kembali. Kita seolah-olah punya power. Power yang tidak pernah berhenti. Power yang berasal dari Tuhan terus mengalir dan terus mengalir. Mengalirnya kemana? Mengalirnya membuat kita itu merasa bahwa nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nggak ada yang mustahil ketika kita mengandalkan Injil ini. Karena Injil adalah kekuatan Allah kepada setiap orang yang percaya. Jadi, kemana kita mau pergi? Kemana kita mau lari? Harusnya kita kembali kepada Injil. Ada begitu banyak janji-janji yang Tuhan sudah jabarkan, dan janji-janji itu membuat kita hebat ya. Karena Alkitab menceritakan begitu banyak kisah-kisah nyata. Sejarah yang pasti.
Sejarah yang tidak pernah dihapus karena dicatat di Alkitab. Nah, kita ini yang hidup pada zaman saat ini, bodoh sekali kalau kita tidak mengandalkan Injil. Bodoh sekali. Oleh karena itu, ada begitu banyak kisah-kisah di dalam Alkitab. Dengan siapa kita bergaul, itu menentukan apakah kita akan bertumbuh iman kita, apakah kita akan, sudah bertahun-tahun ke gereja, bertahun-tahun katanya berdoa, bertahun-tahun katanya ngasih persembahan, tapi kok gak ada perubahan. Nah, Ibu Bapak yang saya kasihi, coba apakah muncul dari perasaan, muncul dari iman akan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang seringkali orang hanya seadanya datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan itu hanya, kalau lagi mood. Kalau lagi mood baru datang. Ketika ada persoalan baru datang. Padahal Tuhan merindukan satu hubungan yang manis antara Sang Pencipta dengan kita ini yang sudah diciptakan. Kita ini yang sudah dikasihi, dipilih, dikhususkan, dibenarkan untuk menjadi anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus, dalam namanya. Itu kan hak istimewa yang luar biasa. Privilege, hak istimewa yang Sang Pencipta berikan kepada Anda dan saya, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, untuk mengalami perubahan hidup. Karena apa? Tuhan menginginkan ciptaannya itu bahagia. Benar nggak? Ya kan? Tuhan pengen ibu, bapak, semua saudara-saudara ini hidup di dunia ini nggak begitu-begitu saja. Tuhan mau, Tuhan merindukan. Dan Tuhan sungguh-sungguh merindukan supaya bapak, ibu, dan saya hidup di dunia ini menikmati betapa indahnya hidup di dunia ini. Tuhan mau ibu bapak menjadi orang-orang yang bahagia. Itulah sebabnya Tuhan sudah memberikan tool, sudah memberikan cara, sudah memberikan jalan keluar, yaitu firman Tuhan, Injil yang hidup. Pergaulan dengan siapa menentukan pilihan kita. Ibu bapak, ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam Injil, hubungan yang manis antara murid-murid Yesus, antara Barnabas dan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu awalnya adalah orang yang jahat. Orang yang tidak memiliki kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Dia memiliki kebenarannya sendiri. Pekoh, orang Sunda bilangnya. Yaitu, aku harus membasmi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia dengan usahanya, dengan surat kuasanya, dia mencari orang-orang yang percaya kepada Yesus dan dia membunuh. Tetapi Tuhan begitu besar kasih-Nya, sehingga suatu saat ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Tuhan menyapa, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
orang yang gagah, seorang Paulus dengan kekuasaan yang luar biasa, ketika disapa dengan suara yang lembut. Dari mana ya? Siapakah Tuhan? Aku yang engkau aniaya. Saudara, Tuhan tuh mencintai jemaatnya. Ketika jemaatnya dianiaya oleh seorang bernama Saulus, tahu nggak? Tuhan tidak menghukum Saulus. Tetapi Tuhan menyadarkan Saulus. Supaya apa? Supaya Saulus mengalami anugerah yang besar. Yaitu pengampunan dosa. Dan pada saat itu Saulus dengan pengikutnya ya, dalam perjalanan itu dan Saulus kemudian buta, tidak bisa melihat. Namun 3 hari kemudian dia bisa melihat dan dia membuka hati dan percaya kepada Yesus. Dia mengalami satu transformasi kehidupan yang luar biasa. Dan dia mendapatkan kekuatan baru dalam hidup. Kekuatannya dulu adalah kekuatan untuk melampiaskan ambisinya. Tetapi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hatinya diubahkan. Mendapat anugerah yang besar. Karena Injil tidak bisa ditahan-tahan. Dihalangi oleh siapa saja. Karena ada kuasa yang hidup di dalam Injil itu. Akhirnya Saulus dikenal dengan nama Paulus. Rasul Paulus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pergaulannya Paulus memang ada masalah yang besar. Tetapi pergaulan yang dia bangun bersama dengan Tuhan, dia mengalami perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup. Demikian juga di dalam perjanjian lama, ada orang yang punya pergaulan yang bernama Yonatan, anaknya Saul. Dia bersahabat dengan Daud, sama-sama muda. Daud yang cinta Tuhan, Daud yang suka memuji-muji Tuhan dengan kecapi, Daud yang suka memasyurkan nama Tuhan, dan hatinya selalu merindukan kasih Tuhan, kehadiran Tuhan. Dia bergaul dengan Yonatan, dan imannya Daud, pola hidupnya Daud, pola pikirnya Daud, itu ketransfer ke Yonatan. Dan pergaulan erat itulah yang membuat Yonatan di dalam 1 Samuel pasal 14, mulai ayat yang pertama sampai 15, Anda bisa membacanya, 1 Samuel pasal 14, 1 sampai dengan 15, maka Yonatan menjadi perwira yang luar biasa. Sementara bangsa Israel, tentara-tentara Israel, bahkan Raja Saul itu takut, pengecut menghadapi musuh. Bangsa Filistin yang pada saat itu Alkitab mencatat. Takut, terbirit-birit, bersembunyi di balik batu-batu. Tetapi Yonatan yang punya iman, yang punya pengharapan kepada Bapa Yahweh, dia mengatakan begini kepada bujang senjatanya. Apa yang dikatakan? Mari apa? Mari kita menyeberang ke sana. Kemana? Menyeberang ke sana, ke pasukan pengawal yang tidak percaya Tuhan. Apa yang terjadi, Ibu Bapak? Bayangkan, mana mungkin
Dua orang, Yonatan dan bujang pembawa senjatanya ini, mau mengalahkan musuh yang ratusan, yang ribuan, dengan senjata lengkap. It's impossible. Penghalang itu besar. Mana mungkin dua orang bisa mengalahkan ribuan orang. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan sekaligus juga iman itu akan bertumbuh, akan berkembang, dan kemudian iman itu akan menjadi satu kenyataan ketika ada komunitas. Komunitas ini penting. Dengan siapa kita bergaul? Ya, komunitas ini penting. Dan komunitas ini membuat impartasi. Saya senang kalau ibu bapak bisa melihat di tayangan ini bagaimana Daud dan Yonatan bergaul erat. Silahkan. Ya. Pergaulan itu mempengaruhi kualitas. Kalau kita bergaul dengan orang yang beriman, terima kasih. Kalau kita bergaul dengan orang yang percaya, ketika kita bergaul dengan orang yang pemberani, ketika kita bergaul dengan orang yang optimis, kita akan mengalami impartasi itu. Tetapi berbeda loh. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka mabuk, bergaul dengan orang yang yang pikirannya negatif terus, mengkritik sana, mengkritik sini, bergaul dengan orang yang omongannya nggak baik, ya, bergaul dengan orang yang suka judi, bergaul dengan orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain dan sebagainya. Pergaulan, keeratan, persahabatan dengan sesuatu orang yang berkualitas, kita akan terimpartasi. Tetapi berbeda loh, kalau kita bergaul dengan orang yang langkah-langkahnya itu menuju kepada kebinasaan. Langkah-langkahnya membuat kita itu banyak persoalan. Stop. Ambil langkah. Bagaimana pergaulan kita dibangun dengan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang akan mendobrak segala kesulitan. Jawaban di sini ada. Jawaban ini jelas ada. Seperti harta yang tersembunyi. Harta yang membuat kita, wow, harta karun. Halo bro. Ini harta yang luar biasa mahal. Tetapi seringkali orang yang mengatakan dirinya Kristen sejati mengabaikan keseriusan di dalam membaca firman Tuhan. Saya percaya, ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, ya, akan mengalami sesuatu yang baru. Pelan, tetapi pasti. Rasanya kok nggak mungkin, tapi akan menjadi kenyataan. Dan itu saya alami loh. Boleh nggak aku cerita sedikit? Tahun 2010, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya mendapat undangan untuk mengikuti satu konferensi di kota Cape Town, South Africa. Panitia hanya mengundang dan akan memberikan fasilitas kalau sudah sampai di kota Cape Town itu. Kebetulan saat itu baru saja ada acara besar, yaitu Piala Dunia, World Cup, ya, sepak bola. Dan tiketnya itu sudah habis. Ya. Dari penerbangan melalui Daha itu sudah habis, dan juga penerbangan melalui Kuala Lumpur menuju ke kota Cape Town, South Africa sudah habis. Saya bertanya
kepada tiketing. Waktu itu masih ada travel ya. Dan ada nggak tiket yang mendekati kota Cape Town? Oh ada Pak. Kota apa? Johannesburg. Ya sudah, aku beli aja ke situ. Dan nanti gimana Pak? Dari kota Johannesburg menuju ke kota Cape Town. Ya beli sana aja lah, aku bilang begitu. Padahal Ibu Bapak, setelah saya membeli tiket itu ke kota Johannesburg, uang saya tinggal $30 Amerika. Ekuivalen atau sama dengan kurs saat itu adalah Rp350.000. Saya mempunyai kekuatan. Kekuatan saya adalah Injil, firman Tuhan. Faktanya, setelah beli tiket itu, di dompet hanya Rp350 atau ekuivalen pada waktu itu $30 saja. Dan saya berangkat sendiri melalui KL Kuala Lumpur menuju ke Johannesburg. Ibu Bapak, hanya orang yang gila pergi ke Afrika loh. Bukan ke mana itu? Bukan ke Semarang, bukan ke mana? Ke Surabaya, ke Afrika loh, sendiri loh. Ibu Bapak dikasih Tuhan. Ketika hubungan manis dengan Tuhan, mempunyai semangat, mempunyai kekuatan. Kekuatan itu bukan emosi. Kekuatan itu muncul dari hubungan dengan Injil, dengan firman Tuhan. Waktu itu saya sudah berkeluarga. Anak saya 3, perempuan semuanya, masih kecil-kecil. Dan ketika aku pamit sama istri saya, Ibu Bapak, tahu nggak? Istri saya pura-pura tidur. Karena apa? Nggak tega lihat suaminya pergi ke Afrika Selatan dan tidak bawa uang. Ya sudah nggak apa-apa dah. Saya berangkat. Ketika pesawat Malaysian Airlines take off dari Soekarno-Hatta menuju transit 1 jam di Kuala Lumpur, para passengers, para penumpang diharapkan turun. Dan ketika turun saya cari, internetnya di mana ya? Dan kemudian muncul di ide saya mau kirim email. Dan ketika saya buka email, teringat satu nama. Satu nama teman saya yang ada di kota Johannesburg. Saya email dalam bahasa Inggris tentunya ya. Ya, bro, aku mau ada undangan nih ke kota Cape Town. Tapi aku nggak ada tiketnya, cuma sampai Johannesburg. Kalau nggak keberatan boleh nggak jemput aku? Dan kemudian, ding, email itu kekirim. Hanya 1 jam, saya belum tahu jawabannya seperti apa. Ibu Bapak dikasih Tuhan. Ketika dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju ke Johannesburg, Afrika Selatan, saya nggak bisa tidur. Tidur kayak nggak bisa. Karena aku nanti makan dengan apa? Aku nanti ketemu siapa? Aku bagaimana nanti nasibku? Ku serahkan Dia yang memiliki hidupku. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ketika saya sudah mendarat, kemudian melewati imigrasi, dari kejauhan ada orang tinggi, besar, berkulit putih, membawa tulisan, kertas, dan ketika saya dekati, tulisannya namanya Agus Mujiono. Haleluya. Keren. Tuhan yang saya percayai tidak pernah memalukan saya,
tidak pernah mengecewakan saya, tidak pernah membuat saya takut dan gentar. He is life. Dia hidup. Hidup ketika kita berani mempercayai firman Tuhan. Ibu bapak dikasih Tuhan, ini real fakta. Dan saya sangat bersyukur. Kisah ini selalu saya ungkapkan. Dan begitu banyak kisah-kisah yang lain. Ketika kita punya impian, punya pengharapan di dalam Tuhan, dan kemudian kita tahu ada penghalang, kita dobrak penghalang itu hanya dengan iman. Bukan dengan perasaan, tapi dengan iman. Efesus 2, 8 dan 9 mengatakan bahwa kita menerima keselamatan itu bukan dengan usaha kita sendiri, bukan dengan pekerjaan baik sendiri, tapi karena anugerah. Anugerah semata-mata. Dan anugerah itu akan kita terima ketika kita berani mempercayai Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah penuhi pikiran kita, ya, penuhi angan-angan kita dengan yang besar, ya. Kita itu hidup bahagia loh karena punya Yesus dalam hidup kita. Kita itu bahagia loh, punya kekuatan yang tidak terbatas. Punya power. Dan power itulah power bukan untuk menghancurkan, tapi power itu untuk kita rasakan, kita sebarkan, yaitu power peaceful, damai sejahtera. Saya percaya persoalan besar apapun yang hari ini ibu bapak hadapi, please, jangan menyerah. Jangan menyerah ibu bapak, jangan menyerah. Kenapa? Tuhan Sang Pencipta tahu hatimu, tahu persoalanmu, tahu pergumulanmu, dan Dia tidak pernah meninggalkan ibu bapak. Datanglah, percayalah, dan yakinilah bahwa pergaulan bersama dengan Sang Pencipta yang sudah menyatakan dirinya menjadi manusia, sama seperti kita. Sang Pencipta yang menyatakan kehadirannya di dunia ini, dan sejarah mencatat, Isa Al-Masih, Yesus Kristus, sama seperti kita. Tetapi karena besar kasih-Nya, Dia mau menggantikan semua kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk maut. Dia terima di atas kayu salib. Menggantikan hukuman atas kita. Dan penggantiannya, substitusi itu sempurna. Dan apa yang terjadi? Ketika kita merendahkan hati untuk mengundang Dia masuk dalam hidup kita, menjadi kekuatan yang dahsyat, yaitu Injil keselamatan, Injil kerajaan surga di dalam Yesus Kristus, mengampuni dosa sehingga kita dibenarkan, dikhususkan, bahkan kita diberikan kekuatan untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan itu. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita punya kesepakatan. Kesepakatan dengan Injil. Kesepakatan bahwa Tuhan, aku percaya bahwa Engkau mengasihi aku. Aku percaya bahwa Engkau merindukan aku untuk mengalami kebahagiaan. Aku percaya bahwa kasih dan anugerah-Mu itu besar terjadi dalam kehidupanku. Kesepakatan itu
kita akan mengalami kehidupan yang penuh kebahagiaan. Kehidupan yang membuat wow, gitu. Betul-betul wow. Dan betul-betul wow. That is real. Itu fakta, itu nyata. Saudaraku, itulah Tuhan yang hidup. Yang mengasihi ibu, mengasihi bapak, yang mengasihi kakek, yang mengasihi nenek, yang mengasihi anak-anak muda, yang mengasihi semua orang yang namanya manusia. Dan Tuhan mau hidup kita diubahkan. Di bawah ini ada layanan doa. Saya siap menjadi teman Bapak Ibu untuk bersama-sama mengalami dobrakan, kesulitan menjadi kenyataan. 0813 2261 0016 ya. Di bawah ini saya ulangi 0813 2261 0016. Saya siap bersama-sama dengan ibu, bapak, saudara, kakek, nenek, engkong, encim untuk mengalami kekuatan Tuhan. Kiranya renungan kita pada malam hari ini akan membuat kita bersemangat menjalani kehidupan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.